Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Nanang Arifin. Anak-anakku, kita bertemu kembali. Mari acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, Anda pernah mungkin ya melihat organ-organ yang ada dalam tubuh Anda. Yang pertama adalah mulut, kerongkongan, lambung, ya. Lalu ada usus halus, usus besar, anus. Ini semua adalah penyusun sistem organ pencernaan. Nah, pertemuan kali ini kita mengambil materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, ada dua tujuan pembelajaran kali ini. Maaf, ada gangguan. Apa tujuan pembelajarannya itu ya? Tujuan pembelajarannya adalah ya, yang pertama, Anda dapat menyebutkan organ-organ pencernaan dalam tubuh manusia. Yang kedua, Anda dapat menyebutkan zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh kita. Nah, berikutnya untuk kita membicarakan pencernaan pada manusia, pencernaan makanan, maka akan mengalami dua pencernaan, pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Apa perbedaannya? Kalau pencernaan mekanik itu pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan. Misalnya gigi itu memotong-motong, mengunyah makanan. Lambung juga ada gerakan-gerakan yang mencampur-campurkan makanan. Itu gerakan mekanik. Kalau kimiawi adalah pelarutan dan pemecahan molekul yang dilakukan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan dari besar menjadi kecil. Kalau mekanik dari kasar menjadi halus, kalau kimiawi dari besar dan kecil. Ini menggunakan zat-zat kimia atau enzim. Nah, di sini selanjutnya proses pencernaan manusia itu melibatkan beberapa organ, di mana makanan itu yang pertama ke mulut, ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, lalu menuju ke anus. Kita akan membahas satu persatu. Pertama, mulut. Ini yang paling pertama kali. Makanan ketika di mulut itu terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Dalam mulut itu ada beberapa alat pencernaan, yaitu gigi. Ini gambar gigi kita. Gigi kita itu ada gigi seri. Gigi seri ini berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring berfungsi untuk mengoyak dan merobek makanan. Gigi geraham itu berfungsi untuk mengunyah makanan. Setelah gigi itu ada lidah, lalu ada kelenjar ludah. Di mulut selain gigi ada yang kedua adalah bagian-bagian gigi dulu ya. Ini masih kita bicara gigi. Di gigi itu ada yang namanya mahkota gigi. Ini adalah bagian gigi yang tampak dari luar. Leher gigi, bagian yang terlindungi oleh gusi. Lalu akar gigi, ini akar gigi. Ini bagian gigi yang tertanam di dalam rahang. Selanjutnya organ mulut, selain gigi ada yang namanya lidah. Ini gambarnya lidah. Apa fungsi lidah dalam mulut kita? Membantu mencampur dan menelan makanan. Yang kedua, mempertahankan makanan agar terletak di antara gigi atas gigi bawah, sehingga mudah untuk dikunyah. Selanjutnya, pada lidah itu terdapat saraf-saraf pengecap merasakan makanan. Di sini lidah bagian ini ya, untuk merasakan rasa pahit,
bagian sini merasakan rasa asam, bagian sini merasakan rasa asin, bagian ujung lidah itu untuk merasakan rasa manis, itu lidah. Yang ketiga di mulut itu ada yang namanya kelenjar ludah. Kelenjar ludah di sini ada yang namanya kelenjar parotis dekat telinga. Ini ada cairan dikeluarkan dekat sini. Ada kelenjar sublingualis, itu ada di bawah lidah. Ada submandibularis, itu ada di rahang kita. Nah, apa fungsi kelenjar-kelenjar dalam mulut kita? Yang pertama, kelenjar ludah itu yang ada dalam mulut kita itu mengandung enzim petialin untuk mengubah amilo menjadi maltosa, mengubah polisakarida menjadi disakarida. Selanjutnya di sini apa fungsi dari ludah? Membasahi makanan, mencegah mulut agar tidak kering dan membunuh mikroorganisme yang merugikan tubuh kita. Berarti kelenjar ludah itu untuk mempertahankan tubuh kita dari serangan kuman-kuman yang berbahaya bagi tubuh kita. Selanjutnya, setelah mulut itu akan melanjutkan ke perjalanan makan itu melalui kerongkongan. Maaf. Nah, apa yang terjadi di kerongkongan? Ini kerongkongan. Di kerongkongan itu ada di leher kita, itu ada dua saluran. Kerongkongan, tenggorokan ya, ini nanti akan menuju ke paru-paru. Kalau kerongkongan itu menuju ke makanan. Sehingga nanti kadang-kadang orang tersedak. Mengapa? Karena makanan masuk ke tenggorokan, akhirnya didorong oleh udara. Sehingga tidak boleh makan sambil bicara, biar makanan tidak masuk ke tenggorokan yang menuju paru-paru. Kerongkongan ini ukuran panjangnya adalah 25 cm. Ukuran panjangnya dari kerongkongan kurang lebih 25 cm. Itu berfungsi apa? Sebagai jalannya makanan atau bolus dari mulut sini kerongkongan menuju ke lambung. Nah, ketika di sini maka ada gerakan kontraksi relaksasi. Ya. Kontraksi relaksasi itu atau gerakan peristaltik itu akan mendorong makanan dari sini ya menuju ke lambung, ke bagian bawah. Pada kerongkongan ini ada kelenjar-kelenjar, fungsinya menjaga agar makanan tetap basah sehingga makanan bisa lancar dari mulut berjalan ke lambung. Setelah kerongkongan, maka perjalanan makanan itu akan menuju ke lambung. Ini gambarnya lambung. Di lambung itu ada 3 bagian, ya, ada 3 bagian. Ada bagian kardiak, lalu ada bagian kardiak, namanya tadi, sebentar, ya, ada bagian yang atas sendiri, itu namanya adalah kardiak, ya ini kardiak. Lalu bagian yang selanjutnya di sini adalah tidak kelihatan ini, pilorus, dan yang ketiga adalah fundus. Ya, enggak begitu jelas. Ini adalah kardiak, ini adalah fundus, ini adalah pilorus. Nah, di dalam lambung itu terjadi proses pencernaan mekanik di mana makanan itu akan teraduk-aduk dan tercampur menjadi bubur. Lalu mengalami pencernaan kimiawi di mana ada keluar zat-zat kimia yaitu asam lambung, itu akan mematikan bakteri. Ada enzim peptin mengubah protein jadi pepton. Enzim renin mengaktifkan karsinogen jadi kasein. Maaf, ketika orang sedih, susah, takut, maka lambung itu akan mengeluarkan getah lambung, asam lambung, dan nanti di sini karena tidak ada makan masuk, maka lambung menjadi sakit. Tukak lambung itu karena biasanya pikiran. Selanjutnya di sini setelah perjalanan makanan dari lambung itu nanti akan menuju ke usus halus. Ya, ada duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, ileum, ini adalah usus penyerapan. Usus halus ini dari sini ya, nah, ini usus halus,
Ini panjangnya 6 sampai 8 meter, lebarnya 25 mm. Ada 3 bagian. Duodenum, usus 12 jari, jejunum itu adalah usus kosong, ileum itu adalah usus penyerapan. Di usus 12 jari sini, ya ini sekitar lambung ini, itu ada 2 saluran yang menuju ke sana. Ada pankreas, itu mengandung enzim amilase, tripsinogen dan lipase. Ada kantong empedu, ini ya, ini berisi cairan empedu untuk mengemulsikan lemak, untuk mengecil-ngecilkan lemak, memecah lemak. Selanjutnya setelah usus 12 jari, maka menuju ke dari usus halus, dari usus 12 jari maka akan menuju ke usus kosong atau jejunum. Di sini makanan mengalami proses pencernaan kimiawi yang dilakukan oleh enzim-enzim, misalnya enterokinase, laktase, erepsin, maltase, disakarase, peptidase, sukrose, dan lipase. Setelah dari jejunum makanan, maka akan menuju ileum. Nah, pada ileum di sini itu ya terdapat jonjot-jonjot atau lekukan-lekukan. Fungsinya apa? Untuk memperluas usus agar penyerapan makanan menjadi lebih sempurna. Di sini sari-sari makanan diserap di dalam usus penyerapan, bagian terakhir dari usus halus. Nah, selanjutnya setelah usus halus, maka makanan menuju ke sini, usus besar. Ya, usus besar itu ada 3. Ada kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Ini nanti akan menuju ke anus. Panjangnya ini adalah 1 meter. Nah, di sini ada yang namanya usus buntu, terletak di antara usus halus dan usus besar. Nah, pada ujung usus buntu nanti itu ada apendik atau umbai cacing, berisi sel darah putih untuk imunitas atau kekebalan tubuh. Ini berisi sel darah putih untuk membunuh kuman-kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Selain itu, di usus besar kita, ya, di situ terjadi proses pembusukan makanan oleh bakteri Escherichia coli, sehingga sisa makanan itu berubah menjadi feses. Selain membusukkan makanan, bakteri Escherichia coli ini ya, itu juga menghasilkan vitamin K yang membantu proses pembekuan darah kita, dan vitamin B12 di sini juga untuk kekebalan tubuh kita. Nah, selanjutnya di bagian akhir usus besar, di sini ada rektum. Pada ini tidak ada penyerapan. Pada rektum ini ada gerakan kontraksi otot, gerakan mendorong makanan, sehingga timbul defekasi. Nah, timbul defekasi itu nanti akan mengeluarkan zat sisa pencernaan makanan, feses, itu keluar melalui anus. Ini akhir dari proses pencernaan makanan dalam tubuh kita. Sebagai penutup, mari kita tutup acara ini dengan bacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sak bejo-bejone wong kang lali, isih bejo wong kang eling lan waspada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.